Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta semangat untuk kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seputar materi SNMPTN tahun 2022. Ini merupakan layanan bimbingan konseling bidang karir untuk anak-anakku kelas 12. Semoga materi yang kami sajikan dapat memberikan wawasan, dapat memberikan manfaat agar kalian lebih siap menghadapi SNMPTN 2022 atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2022 yang tidak lama lagi akan kita hadapi bersama. Baik, mohon perhatiannya untuk kita dapat menyimak materi di slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai awal pembahasan SNMPTN, alangkah lebih baiknya jika kita terlebih dahulu mengetahui istilah-istilah umum yang biasanya menyertai dalam pelaksanaan SNMPTN. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT. Ini merupakan lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. LTMPT menyelenggarakan tidak hanya SNMPTN tetapi juga SBMPTN dan jalur mandiri bagi perguruan tinggi negeri. Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LTMPT dapat diakses melalui laman resminya yaitu ltmpt.ac.id. Pastikan kalian mengakses laman resmi ini. Dari laman resmi ini kalian dapat mengetahui secara detail informasi mengenai SNMPTN, SBMPTN, OTBK, dan jalur mandiri, termasuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di samping laman resmi, LTMPT juga menyediakan media sosial berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Kalian bisa mulai mengaksesnya ya. Berikutnya, selain LTMPT sebagai lembaga penyelenggara tes, ada juga istilah pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Ini merupakan tugas sekolah untuk mengisikan data-data yang berisi rekam jejak kinerja sekolah sekaligus nilai raport kalian dari semester 1 sampai semester 5
yang eligible untuk mendaftar. Artinya yang eligible itu yang berhak untuk mendaftar di jalur senam PTN. Kemudian PDSS ini mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013, baik sistem paket maupun SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Kemudian pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Berikutnya adalah persyaratan sekolah agar dapat terakomodasi dalam senam PTN tahun 2022. Yang pertama, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan yang mempunyai NPSN, nomor pokok statistik nasional. Yang kedua, ketentuan akreditasi. Jika sekolah tersebut akreditasinya A, maka yang berhak mendaftar senam PTN adalah 40% terbaik di sekolahnya secara paralel ya. Kemudian akreditasi B adalah 25% terbaik di sekolahnya. Kemudian yang akreditasinya masih C atau lainnya hanya 5% terbaik di sekolahnya yang berhak mendaftar senam PTN. Kemudian sekolah juga harus mengisi PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya tadi ya, sesuai dengan akreditasi. Artinya, sesuai akreditasi nanti akan muncul persentase siswa-siswa mana yang berhak mendaftar senam PTN. Jika tadi adalah persyaratan sekolah, sekarang kita melihat untuk persyaratan peserta senam PTN. Siswa SMA, MA, atau SMK kelas terakhir, berarti kelas 12, pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul berupa yang pertama memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Maksudnya di sini adalah siswa-siswa yang secara nilai memiliki peringkat teratas sesuai dengan persentase tadi. Kemudian yang kedua memiliki nomor induk siswa nasional dan sudah terdaftar di PDSS. Kemudian yang ketiga memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Ini menjadi tugas sekolah ya, tentang rekam prestasi siswa. Yang keempat, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Portofolio tentu saja sesuai dengan program studi yang dipilih nanti. Bisa dalam berupa portofolio gambar maupun video.
Berikutnya yang sangat perlu menjadi perhatian adalah tentang ketentuan pilihan program studi dalam SNMPTN. Ketentuannya adalah yang pertama, setiap peserta atau setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Maksudnya adalah kalian dapat memilih 1 PTN dengan 2 program studi atau 2 PTN dengan masing-masing 1 program studi. Yang kedua, jika peserta memilih 2 program studi, maka salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah asal. Namun jika kalian memilih 1 program studi saja, kalian dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Kemudian yang ketiga, disarankan tidak lintas minat. Namun ini tergantung kepada ketentuan PTN yang dituju. Jika kalian berasal dari jurusan MIPA, sangat direkomendasikan untuk memilih program studi yang linear dengan jurusan MIPA. Sebaliknya, jika kalian berasal dari IPS, maka sangat disarankan juga untuk memilih program-program studi yang sesuai dengan jurusan IPS. Demikian juga untuk program studi bahasa. Untuk tahap pendaftaran SNMPTN, di sini ada 12 tahap yang kalian sebaiknya ketahui ya. Yang pertama, tahapannya berupa pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Ini menjadi tugas sekolah. Yang ketiga, registrasi akun LTMPT bagi siswa. Ini wajib bagi semua siswa kelas 12 melalui laman https://portal.ltmpt.ac.id. Nanti setiap siswa wajib membuat akun ini untuk kalian bisa mendaftar SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri. Kemudian yang keempat, lihat data. Nanti LTMPT akan menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Yang kelima, sekolah menentukan calon peserta. Kemudian yang keenam, pengisian pangkalan data sekolah dan siswa. Yang ketujuh, ini yang penting sekali, yaitu pendaftaran SNMPTN. Nanti waktunya akan kami sampaikan pada slide berikutnya. Kemudian yang kedelapan, pilihan PTN dan program studi. Pendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Yang kesembilan, pengunggahan portofolio. Ini wajib bagi yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Nanti ada borang atau portofolio yang harus diisi atau divideokan. Kemudian yang 10, seleksi jalur SNMPTN. Ini berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Yang 11 yaitu pengumuman hasil kelulusan. Kemudian yang ke-12 adalah daftar ulang bagi yang sudah diterima di SNMPTN.
sesuai dengan PTN tempat calon mahasiswa dinyatakan diterima. Untuk pengumuman kuota itu dilaksanakan tanggal 28 Desember 2021. Kemudian layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat hari Jumat tanggal 17 Januari 2022 pukul 15 WIB. Yang berikutnya yaitu ketentuan pemeringatan siswa oleh sekolah. Ini nanti yang menentukan siswa-siswa mana saja berdasarkan peringkat terbaik di sekolah yang berhak mendaftar SNMPTN atau yang eligible. Dasarnya adalah yang pertama, pemeringatan siswa dilakukan oleh sekolah yang dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Untuk semua jurusan baik IPA, IPS, bahasa maupun SMK, mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran yang diperhitungkan nilainya. Di samping mata pelajaran tertentu sesuai dengan peminatan masing-masing jurusan. Jika IPA ditambah dengan kimia, fisika, dan biologi, IPS ditambah dengan nilai sosiologi, ekonomi, dan geografi, bahasa ditambah dengan sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu mata pelajaran bahasa asing. Kemudian SMK ditambah dengan kompetensi keahlian. Ini adalah nilai dari rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian yang kedua, sekolah juga dapat menambahkan kriteria lain di samping nilai rapot atau nilai mata pelajaran di atas, yaitu berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jika ada beberapa siswa dengan nilai akhir yang sama, maka dapat diperingkat lagi dengan kriteria lain, salah satunya berupa prestasi akademik. Jadi jika prestasinya lebih baik dengan nilai yang sama, maka siswa dengan prestasi akademik yang baiklah yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mendaftar SNMPTN. Yang ketiga, ketentuannya adalah jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Seperti tadi yang sudah disampaikan. Sekarang kita mencermati untuk jadwal pelaksanaan SNMPTN tahun 2022. Pastikan kalian perhatikan sebaik-baiknya agar jangan sampai terlewatkan, yang akhirnya bisa mengakibatkan kalian gagal dalam pendaftaran SNMPTN. Yang pertama, jadwal pembuatan akun LTMPT. Ini dilaksanakan tanggal 4 Januari sampai dengan 15 Februari 2022. Disarankan kalian membuat akun LTMPT pada awal waktu ya, jadi nanti tidak merasa tergesa-gesa. Ini wajib dilakukan bagi siswa kelas 12 yang ingin mengikuti tidak hanya SNMPTN namun juga SBMPTN maupun jalur mandiri. Ini merupakan single akun yang harus dibuat untuk kalian bisa mendaftar. Yang kedua, mengenai PDSS dan SNMPTN,
Yang pertama, sosialisasi PDSS, itu sudah dilaksanakan tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 8 Februari 2022. Kalian bisa cek di akun ltmpt.ac.id atau melalui media sosial LTMPT. Kemudian sosialisasi senam PTN dilaksanakan tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022. Yang ketiga, launching kegiatan PMB atau penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan tanggal 4 Januari 2022. Yang keempat, penetapan siswa eligible atau peserta yang berhak mendaftar dan mengikuti senam PTN itu nanti akan diumumkan oleh sekolah tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari 2022. Nanti kalian bisa mengetahui apakah kalian bisa mendaftar atau tidak melalui penetapan siswa eligible ini. Kemudian pengisian PDSS ini oleh sekolah ya tanggal 8 Januari sampai 8 Februari 2022. Kemudian pendaftaran senam PTN dilaksanakan tanggal 14 sampai dengan 28 Februari 2022. Ini dapat dilaksanakan oleh kalian sendiri atau jika mengalami kebingungan atau kesulitan kalian bisa berkonsultasi untuk dibantu dalam pendaftarannya. Kemudian pengumuman hasil senam PTN direncanakan pada tanggal 29 Maret 2022. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan dan akan diakhiri pada pukul 15.00 WIB. Terima kasih disampaikan untuk anak-anakku kelas 12 yang sudah menyimak paparan materi mengenai informasi awal senam PTN 2022. Semoga kita dapat mengikuti dan melaksanakan setiap tahap senam PTN dengan sebaik-baiknya. Senam PTN merupakan tahap awal jalur masuk PTN selain SBMPTN dan jalur ujian mandiri. Selalu akses link resmi ltmpt.ac.id untuk mendapatkan berita dan informasi terkini mengenai senam PTN. Usahakan tidak mengakses situs-situs lain selain ltmpt.ac.id. Kemudian, jika kalian berminat sekali untuk kuliah namun ada kendala, kalian juga dapat mengajukan KIP kuliah dan juga beasiswa lain yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan. KIP kuliah ini kalian bisa akses di kipkuliah.kemendikbud.go.id atau sebelumnya kalian bisa menanyakan ke kami selaku guru BK. Kemudian laksanakan tahapan senam PTN dengan tertib, jujur, dan bertanggung jawab. Jika sudah memilih senam PTN, maka pilihlah dengan sebaik-baiknya, dan jika sudah diterima, maka kalian konsekuen untuk melaksanakan pilihan di senam PTN tersebut. Jika di senam PTN sudah diterima namun kalian tidak melaksanakannya, maka otomatis untuk SBMPTN dan jalur mandiri kalian tidak akan bisa mendaftar. Bapak dan Ibu Guru BK siap memfasilitasi bimbingan dan pendaftaran, tidak hanya senam PTN, namun juga SBMPTN,
jalur mandiri, dan kemungkinan untuk pendaftaran perguruan tinggi yang lain. Yakinlah jika kita yakin dan bersungguh-sungguh, maka insya Allah keinginan kita akan terwujud. Semoga sukses untuk kalian semuanya dalam menggapai asa masa depan. Terima kasih anak-anakku kelas 12. Kami sampaikan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.